momen, meskipun setiap tahun ada ya Bu ya, momen-momen seperti ini, tapi tentu Indosiar selalu menyiapkan sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif. Maka di tahun ini Ramadan 1445 Hijriah, terkait dengan Ramadan penuh berkah, persiapan Indosiar itu apa aja Bu? Dan apa yang disajikan untuk pecinta? Oke. Saya mungkin di depan akan summary dulu, tapi sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat sore. Pak Ustadz, terima kasih udah hadir di sini di sela-sela waktunya. Tante Sonya, tante. Kan kalau Magic Five panggilnya ibu, bukan tante ya. Ibu Sonya dan juga dan Indosiar dengan tagline Ramadan penuh berkah yang sudah kita usung mungkin lebih dari 10 tahun ya kita mengusung tema ini. Jadi kalau nggak salah mulai dari tahun 2014 ya, berarti betul ya. Jadi sudah sekitar 10 tahun kita usung tema Ramadan penuh berkah Pak Ustadz. Karena memang kita melihat sebenarnya esensi dari Ramadan kan selalu kita mengharapkan berkah ya. Oleh karena itu kita mengusung tema Ramadan penuh berkah dan kita konsisten sampai sekarang, dan itu pun yang kita tunjukkan lewat program-program kita. Jadi kalau kita usulnya akan menceritakan bagaimana pintu berkah yang baru ini, tapi yang jelas bukan hanya bercerita tentang tukang-tukang, tapi di sini ada esensi lain, yaitu antara tobat dan azab Pak Ustadz ya. Jadi apakah bertobat atau kena azab nantinya gitu. Jadi ini perpaduan yang luar biasa. Nah sesudah itu menjelang maghrib kita ada Syihab and Syihab yang tahun ini adalah menginjak tahun kedua, yang tahun lalu prestasinya luar biasa karena selain disukai sangat banyak pemirsa juga mendapat penghargaan dari anugerah New Season. Ya, wah tepuk tangan dong. Magic Five New Season ini adalah, bayangkan tahun lalu kita luncurkan Magic Five Ramadan ya, berarti ini sudah 1 tahun ya Ibu Sonya ya. Ini adalah Magic Five New Season yang pastinya nanti akan banyak perubahan-perubahan. Nanti kita ceritakan pas Magic Five. Tapi yang jelas untuk mempertahankan sebuah sinetron sampai 1 tahun dan kemudian ketemu lagi di Ramadan itu tidak gampang. Butuh usaha yang sangat ekstra, baik dari TV-nya, baik dari PH-nya, juga dari artisnya. Jadi semuanya bekerja sama untuk apa? Untuk membuat para pemirsa di rumah itu mencintai Indosiar, kemudian menonton setiap tayangan-tayangan Indosiar, dan tentunya dengan Magic Five New Season ini akan menjadikan buka puasanya makin lahap ya nanti ya. Nanti kan sambil nonton ya, sambil nonton. Nah sesudah itu malamnya BRI Liga 1 tetap akan jalan ya di jam 20. Jadi kick off-nya 20.30, biasanya itu sesudah tarawih Pak Ustadz. Jadi harus ada jangka waktu antara buka puasa sama pertandingan. Lagu baru tadi yang sudah disaksikan, alhamdulillah judulnya isinya bagus banget, karya Mas Rian Widaryanto. Lagi-lagi video klipnya tadi juga keren, diperankan oleh Magic Five, dan lagu ini sekaligus menjadi theme song barunya dari Magic Five New Season. Nah terus kemudian selain tersebut juga kita punya azan baru, azan subuh maupun azan maghrib, dan juga doa puasa dan juga doa berbuka puasa dan doa niat berpuasa oleh Magic Five, tetapi azannya kita ubah oleh Owan ya. Jadi suaranya adalah suara Owan, pemenang Dangdut Akademi 6 yang baru saja lulus. Kemudian kita karena ngajinya bagus banget, azannya bagus banget, itu kita dapuk untuk melantunkan azan maghrib subuh di Indonesia dan juga doa sesudah azan. Suaranya merdu sekali Pak Ustadz. Saya yakin ini lembut ya, suaranya lembut. Jadi meskipun Dangdut Akademi ternyata ngajinya luar biasa. Nah selain itu juga ada kegiatan off air yang lain, yaitu kita buka bersama Indosiar. Buka bernama Indosiar ini ada di 29 panti asuhan di seluruh Indonesia. Kita kerjasama dengan transmisi Indosiar yang ada di berbagai daerah. Jadi insya Allah ini akan menjadi berkat ataupun berkah untuk Indosiar. Jadi kira-kira seluruh rangkaian Ramadan Indosiar adalah seperti itu. Mudah-mudahan ini akan menjadikan tayangan yang penuh berkah untuk seluruh penonton di Indonesia. Jadi kira-kira begitu teman-teman wartawan. Mudah-mudahan ini akan dibantu oleh teman-teman wartawan untuk disiarkan atau diberitakan ke seluruh penonton di Indonesia, sehingga nanti kalau ada wartawan yang maju ke depan ada pertanyaan bisa menjawab. 2024 ini Bu. Oke, yang spesial dari
Aksi Asia 2024 ini adalah yang pertama adalah pesertanya. Jadi kalau tahun lalu itu hanya 5 negara, tahun ini tambah 1 negara Pak Ustadz. Jadi tambah 1 negara lagi yaitu Thailand. Thailand udah ikut serta. Dan tentunya kalau di yang Islam di Thailand itu kan Thailand Selatan ya. Jadi ini menambah ini lagi persaudaraan umat Islam di Asia Tenggara ini akan menjadi semakin erat gitu ya. Dan ini disatukan oleh sebuah program yang namanya Aksi Asia. Dan Aksi Asia ini sekali lagi dari 12 season ini adalah season yang keempat. Dan insya Allah karena ini program yang sangat bagus dan betul-betul mempererat hubungan atau persaudaraan umat muslim di Asia Tenggara, dan ini akan terus kita lanjutkan. Insya Allah kita sudah ada pemenang-pemenang aksi sebelumnya, yaitu ada Ustadz Ilyas ya, kemudian Ustadz Zahrena Reni yang kembar yang cantik-cantik dan lucu-lucu ya. Terus kemudian ada lagi juga Ustadz Rifai pemenang tahun lalu, dan juga Ustadz Teguh yang akan menjadi peserta dari Indonesia, akan bersaing dengan 4 masing-masing dari negara itu akan mewakilkan 4 orang. Jadi 4 orang dari masing-masing negara nanti akan beradu, dan tentunya ini akan diberikan komentar oleh salah satunya adalah Ustadz Solmed. Kemudian ada tadi Ustazah yang paling cantik, yang gak Iis Dahlia kali ini. Astagfirullahaladzim. Itu adalah Mama Dede. Mama Dede meskipun udah usia tapi tetap loh cantik jelita di antara anak-anaknya ya. Ini adalah Ustadz yang paling bontot ya, Ustadz yang paling bontot. Kemudian ada Ustadz Wijayanto dari Jogja, mungkin lewat Zoom juga ya. Kemudian juga ada Ustadz Suki Al-Bukuri, itu akan menjadi komentator di studio. Nanti juga akan ada Ustadz tamu, bisa dari MUI maupun dari PBNU. Terus kemudian ada juri-juri. Jadi jurinya pastinya nambah ya, karena juri-juri ini adalah dari masing-masing negara akan ada juri-juri. Sekarang mungkin juga beliau-beliau ikut melalui Zoom. Dan kemudian mereka akan melakukan penilaian, dan setelah melakukan penilaian pastinya siapa yang akan berlanjut dan siapa yang akan gugur atau yang akan wassalam ya, kita istilahnya wassalam, itu akan ditentukan oleh nilai dari para juri. Tapi selain itu pastinya para ustadz dan ustazah ini ada dalam satu asrama, dan kemudian kita didik berbagai masalah termasuk keagamaan, kemudian psikologi, kemudian public speaking maupun penampilan di TV, sehingga nanti kalau mereka lulus dari Aksi Asia ini, mereka siap untuk berceramah, berdakwah di negara masing-masing, juga di TV, sehingga penampilannya akan menjadi semakin baik dan akan semakin mengena kepada yang diceramahin tentunya. Jadi kira-kira itu untuk Aksi Asia. Untuk melengkapi gambaran terkait dengan Aksi Asia 2024 nanti, kita akan lihat dulu bersama video berikut ini. Aksi Asia 2024, ini komentator Aksi Asia 2024, Fantastic Four, Mama Dede, Ustadz Wijayanto, Ustadz Suki Al-Bukhari, Ustadz Samer. Sebentar lagi kita pada tahun ini, insya Allah dalam acara Aksi Asia Indosiar ini pun akan melahirkan para ustadz, para ustazah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, tontonlah acara Aksi Asia Indosiar, jangan ketinggalan. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamatul insan fikih lisan. Selamatnya manusia ada bagaimana menggunakan lisan. Lisan adalah senjata tajam yang bisa melukai orang lain jika tidak digunakan dengan benar dan baik. Sebentar lagi Ramadan sudah di depan mata. Setiap sahur Indosiar tetap konsisten menghadirkan tayangan aksi. Dari program ini insya Allah menghadirkan banyak ilmu, banyak teladan bagaimana Ramadan. Mari kita mulai bersihkan diri, sucikan hati, menyongsong bulan yang penuh berkah. Di Ramadan kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan menuntut ilmu. Salah satunya lewat program aksi yang tahun ini insya Allah kompetisi diikuti oleh 6 negara di Asia. Semoga Aksi Asia 2024 terus menjadi ajang silaturahmi dengan saudara-saudara kita dari negara lain.
dan insya Allah sukses serta menjadi program tidak hanya tontonan tapi juga bisa menjadi ustadz dan ustadzah yang berkualitas dengan keilmuan yang tinggi berkompetisi.